Bang, ini dipecahin lagi nih bang. Pun, ngapunten, je, biar nggak rame. Je. Katanya mau dia muda berjanjian di Zoom, kok masih bro? Pun, ayo. Bi, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kembali ada video dari pihak Suhara sekarang sebetulnya mengenai mobil Mas Sofyan atau Bang Sofyan atau apalah namanya di situ sebetulnya disebut kemarin ya Imin. Tiba-tiba pecah gitu ya lampunya. Ini menjadi hal yang pasti dituduhkan ke Yaimin sebetulnya. Karena kita tahu sendiri bahwa bagaimana sekarang CCTV yang dipasang oleh Mas Sofyan itu di mana-mana, sehingga apapun gerak-gerik yang dilakukan oleh Yaimin sekarang di atas pantauan dari Suhara in the Gang. Dan sekarang kita rangkum sebetulnya video-video dari pihaknya Suhara. Dan ada salah satu netizen sebetulnya yang sekarang mari mendukung Yaimin sekarang justru sebagai orang yang sangat memojok-mojokkan Yaimin. Menarik untuk kita lihat sebetulnya. Bagaimana videonya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Bang, ini dipecahin lagi nih bang. Dulu bang, tak tanyain dulu bang apa pecah. Ini baru batu yang sama kayaknya nih bang. Nggak jauh dari seperti yang kemarin kita temukan bang. Bahasa Haran telepon nih. Orang ini memang kurang ajar beliau. Pun, ngapunten, je, biar nggak rame. Je. Katanya mau dia muda berjanjian di Zoom, kok masih berulas? Pun, ayo, monggo. Dikasih lihat ke sini, Bi. Biar sekalian tahu orang-orang tangkap pencuri dan transmisi data pribadi 2 KTP oleh bla 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 bla. Surtu. Ini demonstrasi. Bukan demobilisasi. Aku diem. Dia nyoceng celana dalamku juga Pak. Padahal celana itu celana itu aku ini. Ngapunten, Mau aku nanya kok. yang begitu. Dengan begitu kenapa dorong aku? Pun bunyi. Ini kalau nggak ada kamu nyerang saya loh. Kalau nggak ada kamu nyerang saya. Aja, jenengan lapor aja. Kena video. Lapor. Segera masuk pada sholat nanti. Terus ada yang ketiga, yaitu irma dengan bangsa. Udah. Bi, sayang. Stop, di situ aja. Stop, di situ. Dan masih terus menvideo saya. Ini terus menvideo apapun yang aku lakukan. Oke. Terima kasih Mas Heri ya. Anda memang orang hebat. Anda berkali-kali mau menyerang saya. Gitu. Apapun yang aku lakukan, kau video.
Sahara lewat sana juga menvideo. Bahkan kamu pernah naik itu loh, tembok itu pakai ondo. Ya, ada CCTV-nya, ya toh. Nginceng, nggak tahu ya. Aku cuci baju, ada yang menvideo. Udah ya. yuk, udah. Udah ya, cukup ya. Cukup. Saya berjanji terakhir ngomong. Kemarin janjinya gimana? Ya, saya terakhir ini berjanji karena ya apa ya, saya itu di video terus sama dia. Padahal dia itu yang menonton dan mencuri, mentransmisi data pribadi saya. Dia no aku roh dhewe kok nek kene lek menduga kan aku tahu dia Ferry, terus Pak Sopyan, terus Sahara sama Agil. Agil yang bilang itu habis itu Agil bilang ini. Habis itu Agil bilang kakek Sugiono. Tak sama aku nggak ngerti. Terus nah iki ngomong yang sini ngomong, yang di sini ngomong yang Pak Sopo, Pak Sopyan. Aduh, Pak Kiai walaupun sudah tua masih koak ya itu ya. Ferry-nya, kalau Ferry-nya, aku masih ingat yang dikatakan Ferry. Ferry ngomong begini, dari belakang Kiai enak. Iya, jadi ya gitu aja loh buat. Nggak penting. Astagfirullah. Dia teman-teman, dia yang mencuri HP, data dari HP ya ini. Bukan mencuri HP. Bukan mencuri HP. Dan menyebarluaskan. Bebas, semua menvideo saya terus. Jadi anak itu tadi namanya Ferry. Kita yang menvideo itu si Sahara Jahar Jumbrut, lalu Sopyan dan Ferry terus menvideo saya. Dari atas. Iya. Jadi maaf ya, terakhir aku nggak ngomong. Maaf ya teman-teman, maaf ini kelepasan karena apa? Dari pagi di video. Jadi itu Ya, tadi juga. anak. Jadi kami apa yo? Risih gitu loh kita di video. Jadi Live. anak itu tadi yang mencuri data pribadi dan ya, menyebarkannya ke banyak orang. Dan menyebarkan 4 orang. Ferry itu Ferry yang mengajari saya bagaimana tentu uang wedok, bukan istrinya maksudnya, dari belakang dan saya cerita. Jadi bangun tidur, pokoknya ditanggilani saya nggak mau. Iya, oke. Terus kemudian Agil yang bilang pada saya kakek Sugiono, terus Sopyan yang bilang pada saya, aduh Pak Kiai walaupun sudah tua masih koak gitu. Oke, stop. Nah, Sahara diam. Oke. Astagfirullah. Gitu sebetulnya ya, kalau kita lihat videonya memang sudah jelas bahwa yang sering samperin gazebonya Mas Sofyan adalah Yaimin. Keisengan dilakukan Yaimin justru dimanfaatkan oleh Sofyan untuk membuat atau nge-share video-video yang nantinya fokus netizen mengarah ke kejahilan dari Yaimin. Dan ini mungkin yang diharapkan. Tapi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh pengacara Yaimin kemarin sudah jelas bahwa apapun sekarang video-video yang di-share, video-video yang untuk memojokkan misalnya Yaimin itu tidak akan berpengaruh karena pelaporan yang dilakukan Yaimin ke kepolisian sudah jelas. Banyak sekali memang tuduhan-tuduhan kemarin yang dilaporkan dan justru dengan sekarang tersebarnya video-video ini justru akan semakin memojokkan pihak dari Suara. Tapi kita tidak tahu apakah ini trik dari Yaimin sekarang untuk semakin memojokkan Suara in the Gang. Ini sebagai menarik sebetulnya, kita lanjut ya. Ini tips aja nih.
Sudah. Ya ginilah teman-teman tahu kan, kalau kita bangun rumah sendiri dengan hasil kerja keras kita. Jadi rumah ini hasil kerja keras, uang bangunnya selain dari uang kerja juga dari penjualan rumah saya di sebelumnya. Di sebelum itu saya tinggal di daerah Sigura-gura. Nah, si S memframing bahwa saya di sana diusir, padahal enggak. Saya di sana pindah baik-baik, rumah kami laku, kemudian bangun rumah di sini. Dan inilah hasilnya rumah ini. Saya sih sangat menyayangi rumah ini, makanya habis pakai kamar mandi langsung saya lap biar tetap kinclong, maksudnya rumahnya. Itu ya sekilas info, sekilas tips. Handuknya ditaruh di sini aja. Nanti supaya kalau mau pakai lagi, habis pakai dan mau membersihkan gampang, nggak nyari-nyari lagi. Jadi di setiap kamar mandi itu ada satu handuk. Ada satu handuknya handuk kecil aja. Sebagai penghafal Al-Quran. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belgedes jembrot tiap hari ngaku penghafal Al-Quran tapi nggak pernah denger kau ngaji, malah denger kau maki-maki orang, misuh-misuh. Seluruh dunia yang disebut dengan Majelis Iftah, dan kita bangga banget kita punya perwakilan dari Indonesia. Najis mas. Masih banyak ulama-ulama yang lebih hebat dari MIM di Indonesia ini. Dan itu pun nggak ada anggota Majelis Iftah yang dari Indonesia. Bisa dicek sendiri di websitenya, itu nggak ada. Ya awal aku bilang aku nggak kenal Sahara, sampai sekarang aku juga nggak kenal. Jadi aku nggak urus sama dia itu. Cuman aku jijik ketika ada orang ngaku hafiz, ngaku wali, ngaku ulama dunia, tapi tinggal akunya gewendeng. Kehidupan bertetangganya problematik, bahkan kehidupan pribadinya penuh skandal. Itu nggak mencerminkan seorang ulama, karena ulama itu memberi tuntunan, bukan tontonan murahan receh skandal kayak gini. Jadi kalau ulama gendeng kayak gitu, jamaahnya gimana? Ya pasti gendeng lah, orang gendeng kok diikutin. Sehat dan bahagia selalu Pak Yaimin sekeluarga. Ya, amin. Yang doa begini, gue cek akunnya guys. Emang bener guys, emang bener. Lu jangan pernah maksa lalat untuk mencintai bunga, karena bagi lalat memang sampah itu kemuliaan dan cita-cita. Jadi lalat sama sampah emang Dah makin ngegas gue anjir. Terus saya dihancurkan, dikeluarkan dari UIN, gitu. Dihabis video pribadiku itu di-share ke Irjen, di-share ke grup dosen, di-share ke pokoknya semua. Kontak-kontak jenderal itu dicati, istri jenderal ajak pacaran. Akhirnya blokir. Betul-betul sangat amat jahat sekali itu. Ini namanya Zahar Jembrut. Asipili loh. Aku nggak nyebut Suhara loh. Harusnya nyebut Zahar Jembrut. Asipili loh. Namanya sih bukan. Namanya bukan Suhara. Namanya siapa ya? Nggak tahu. Aku maaf ya, ini nyebut bukan mengatakan ya. Namanya Sahara. Kalau aku menyebutnya Nurul dia, Sahara. Kalau saya menyebutnya dia yang namanya tidak boleh disebut. Oke. Kalau aku nyebut Zahar Jembrut Alsipilisi dan ini The King Kong of Verdusi. The King Kong of Verdusi. Terus dia itu pemilik rental terbesar di Malang, tempatnya di tengah lautan. Semua mobilnya diduga bodong. Loh, diduga kok. Tidak hanya itu, dia juga bertransaksi barang-barang terlarang, diduga. Ya, dan di situ itu tempatnya minuman keras, tempat berkumpulnya ini. Di situ saya kira itu driver, ternyata selama ini dia itu seorang lawyer.
netizen loh, matikan musiknya, bilang gitu. Layar atau flyover ya? Flyover itu kayaknya ada di jembatan deh. Apa itu ngomongin loh? Teluk mana? Teluk mana? Aku Teluk Bayur. Teluk Bayur apa yang Teluk Langsa? Teluk Langsa itu mana? Aku dulu Teluk Langsa loh, Teluk Bayur itu SMP. VEDC. Nggak sampai situ. Oh, SMP 14 ya Teluk Bayur. Gitu sebetulnya nambah gitu ya, nambah sekarang orang yang memojok-mojokkan ya Imin. Tapi yang menarik kalau kita lihat video yang tadi sebetulnya begitu banyak ternyata CCTV yang dipasang oleh Suara untuk bagaimana memantau gerak-gerik yang dilakukan oleh Imin. Seperti saran kita sebelumnya mungkin sebetulnya kepada Imin, lebih baik sekarang jangan terlalu banyak gerak gitu sebetulnya, jangan terlalu banyak berbicara, fokus di zikir bahar atau apa namanya di situ sebetulnya, untuk bagaimana sekarang merubah mungkin dengan doa, dengan zikir bersama yang dilakukan Imin dan netizen di situ akan merubah nasib yang lebih baik ya, daripada terus melayani orang-orang yang sekarang ini cari-cari cara gitu ya. Saya lihat Suara yang dengan cari-cari cara untuk bagaimana semakin memojokkan ya Imin ya. Ininya kita sebagai orang netizen tetap jaga persyaratan dan solidaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.